Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 44 Kota Bengkulu, Ibu Dr. Desi Andriani MTPD. Yang kami hormati Ketua Pendampingan Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka, Ibu Dr. Dalifa MPD. Yang kami hormati Tim Pendampingan Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka, Ibu Dr. Neza Agusdianita MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 44 Kota Bengkulu dan mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka acara pendampingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka di SD Negeri 44 Kota Bengkulu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum memulai acara, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 44 Kota Bengkulu kepada Ibu Dr. Desi Andriani MTPD, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dalifa MPD selaku Ketua dari program yang luar biasa, tentunya untuk berbagi kepada kita semua Bapak Ibu. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Neza, dan alhamdulillah hari ini juga bersama kita. Ibu-ibu berdua ini adalah tim yang luar biasa. Beliau bukan hanya sebuah tim, tapi Masya Allah menjadi inspirasi saya. Terutama kami bertiga sebenarnya satu kelas, Masya Allah. Dan alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali dalam suasana juga yang luar biasa. Tentunya ibu bapak yang hari ini alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia karena hari ini kita akan menimba sesuatu juga yang luar biasa tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kita harus bersyukur Bapak Ibu alhamdulillah hari ini semua dalam keadaan sehat. Dan insya Allah ini semua karena berkat Allah hari ini tentu semua dalam keadaan juga berbahagia. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita terus bersalawat buat beliau hingga yaumil akhir nanti. Dan insya Allah Allah izinkan kita beserta keluarga kita juga akan bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pertama, terima kasih ibu-ibu hebat beserta tim karena sudah mempercayakan berbagi pembelajaran hari ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 44 Kota Bengkulu. Tadi sempat ngobrol, walaupun kami sudah menerapkan kurikulum merdeka, seperti yang saya ceritakan, kurikulum merdeka ini selalu update. Jadi saya mengenal kurikulum merdeka sejak 2021 waktu masih mencanangkan, dan banyak perubahan-perubahan. Penerapan 2022, 2023 hingga 2024 selalu update. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Sama halnya kita hari ini, kita bukanlah mendidik, tapi berulang kali saya ingatkan bahwa kita adalah mengasuh anak-anak hebat itu. Dan tentunya teman-teman silakan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Dan hari ini yuk kita kita keringkan dulu ataupun sisahkan sedikit air di dalam gelas pikiran kita. Karena kita akan mengisi pikiran-pikiran itu, gelas-gelas itu dengan informasi yang luar biasa untuk di kelas-kelas kita. Selamat mengikuti kegiatan dan sekali lagi terima kasih ibu-ibu yang sudah mempercayakan berbagi kepada kami. Dan mohon maaf ada 2 orang guru kita yang hari ini tidak bisa hadir karena sedang mengikuti kegiatan di BGP Bengkulu keduanya. Satu yaitu Pak Fauzar, dia mengikuti kegiatan PJOK, yang PJOK di sini masih minim sekali peminatnya, dan alhamdulillah kami terpilih satu di antaranya. Begitu juga untuk kegiatan guru kreatif, yaitu dibimbing oleh guru konten kreator
kita alhamdulillah sampai batch 2 ini terpilih 2 orang. Satu kemarin Bu Seri yang baru selesai di hari Kamis ya. Dan alhamdulillah hari ini berlanjut Bu Pina, itu insya Allah sampai hari sore ini juga di Horizon. Nah kayaknya nanti bergantian dengan kita kegiatannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan selamat belajar. Insya Allah nggak lama tapi nanti akan berdampak, dan saya minta nanti ada aplikasi di kelas-kelas kita. Mudah-mudahan nanti juga akan berdampak karena kita udah banyak konten kreatornya. Silakan nanti membuat video-video interaktif yang akan bisa kita ambil manfaat tentu untuk pembelajaran anak-anak di kelas. Mungkin ini yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Pendampingan Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka kepada Ibu Dr. Dalifa MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di kantor SD Negeri 44 Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kami dengan pendampingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka di SD Negeri 44 Kota Bengkulu. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Desi Andriani MTBD sebagai Kepala SD Negeri 44 Kota Bengkulu, yang saya hormati Ibu Dr. Neza Agustianita MPD, yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu guru yang hebat SD Negeri 44 Kota Bengkulu yang saya hormati. Kita sama-sama belajar. Bukan kami mengajar di sini, tapi kami belajar juga di sini. Namanya pengabdian. Kalau mengabdi itu ya ada belajar dan ada mengajar, mungkin seperti itu. Nah saat ini mungkin kami bukan mengajar tapi belajar. Nah oleh sebab itu kami mohon kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada Ibu Dr. Desi Andriani yang sudah malang melintang dalam kurikulum Merdeka, ya sudah tahu sampai ke seluk-beluknya. Nah oleh sebab itu kita di sini sama-sama belajar dan berdiskusi, dan kami pertama sekali meminta terima kasih banyak kepada Ibu Desi sebagai pimpinan di sekolah ini yang sudah mengizinkan kami untuk mengabdi di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan, terutama Ibu Kepala Sekolah, dengan mengizinkan kami dibalas oleh Allah dengan balasan yang mungkin lebih dari yang Ibu berikan kepada kami. Kami merasa terbantu, dan juga kami tidak ada apa-apanya kalau seandainya tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah. Nah oleh sebab itu terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kerjasama kita ini bisa berlanjut sampai kapanpun. Kemudian kami mohon maaf juga, kami sebenarnya bertiga tim di sini, tapi satu lagi pelatihan juga Pak Irfan. Jadi kami hanya berdua, saya, Bu Dalifa, dan Ibu Dr. Neza Agustianita. Nah, satu lagi Bapak Dr. Irfan Supriyatna yang lagi pelatihan. Dan hari ini mungkin kita diskusi saja ya Bu Neza ya, diskusi saja. Mungkin jauh lebih tidak update materi kita dibandingkan dengan materi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu sediakan untuk kami bisa lebih bermanfaat untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Neza Agusdianita, MPD, kepada Ibu Dr. Neza Agusdianita, MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Nah, sesuai dengan yang ada di slide, kami itu sebenarnya mengusulkan kegiatan ini tahun lalu. Jadi sebenarnya sudah biasa sekarang pasti sama Bapak Ibu dah mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau sudah biasa saya mau tanya dulu. Nah, Ibu konten kreator baru pulang. Apa yang didapat, Bu? Pembelajaran berdiferensiasi dengan konten itu sangat erat. Karena kamu berdiferensiasi pasti ada nanti yang dibuat oleh ibu gurunya, kan? Nah, apa kira-kira, Bu, berdiferensiasi yang hubungannya dengan konten? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, nama saya Sherly Minarti. Kebetulan saya dari alumni PGSD dan pernah diajar juga sama Bu Neza dan Bu Dalifah. Nah, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi dengan konten ya Bu, itu berarti guru itu membuat sebuah konten atau media-media berdasarkan kemampuan anaknya. Jadi pada pembelajaran berdiferensiasi itu peserta didiknya dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Jadi pada saat pembelajaran disediakan media atau konten yang akan guru itu terapkan bersama anak-anaknya. Nah, dari proses pembelajaran itu digunakan, lalu nanti diharapkan mencapai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Saya bangga sekali punya mahasiswa ini ya, luar biasa. Nah, kan kita kalau kurikulum mereka tuh diagnostik dulu ya, kita asesmen pretest dulu. Makanya saya sebelum mau ngomong tanya dulu, ini kemampuan awal ibu-ibu di sini jangan-jangan sudah lewat dari yang mau saya sampaikan, jadi kita diskusi saja. Sekarang bapak-bapak, apa pembelajaran diferensiasi yang sudah bapak lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah saya terapkan seperti kemarin, pertama kami bersama anak-anak kelas 2 memberikan gambaran berupa menampilkan video-video bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan seperti lokomotor. Nah, setelah itu, Penjas ya Pak? iya penjas Bu. Ya. Iya, berpindah. Nah, setelah kami melakukan memberikan edukasi ke anak-anak, barulah kami membawa mereka keluar bersama-sama dan nanti kami mengelompokkan setiap anak-anak tersebut. Nah, seperti nanti kita bagi dua. Nah, yang laki-laki nanti dibagi dua juga, terus yang perempuan dibagi dua juga. Nanti kita berbentuk sebuah lingkaran. Nanti ketika sudah membentuk sebuah lingkaran, kami bernyanyi sama-sama. Gitu. Berolahraga. Nah, yang di sini biasanya tuh ada tuh di SD tuh yang paling kreatif bapak ini, ibu ini. Nah, siapa Bu? Kira-kira Bu? Biar yang paling banyak. Oh, Ibu Seri, berarti pantas dibawa ke konten kreator ya. Oke. Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi kayaknya Bapak Ibu ini sudah tahu. Jadi saya tidak usahlah cerita panjang kali lebar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita lebih banyak sharing. Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, kontennya, komponennya apa saja? Nah, kan mana itu saya mau menjelaskan. Kalau sudah paham semua, ada konten, ada produk, ada proses. Jadi berdiferensiasi itu sebenarnya istilah di Indonesia. Kalau istilah luar itu ada yang teaching at the right level. Ya, tarel ya, semanggi aja itu. Karena teaching at the right level itu mengajar dengan berbeda-beda kemampuan, sudah diferensiasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah kenal dengan tarel? Teaching at the right level? Sudah. Ada sebagian yang belum?
Belum. Oke. Sebenarnya sama saja pendekatannya itu mengajar sesuai dengan kemampuan dan kesiapan belajar siswa. Jadi gimana caranya? Kita harus kenal dulu dengan siswa. Ada pendidikan emosional, sosial emosional. Bagaimana agar siswa itu bisa senang belajar, minat belajar. Karena mau kenal siswa, siswanya harus senang dulu dengan gurunya. Nah, jadi ini tadi balik lagi ke pembelajaran berdiferensiasi. Intinya mengajar sesuai dengan kesiapan dan kemampuan anak. Udah dapat satu. Komponennya tadi konten, proses, produk. Ada yang bisa menjelaskan konten itu kalau didiferensiasi ada di mana letaknya? Siapa tadi yang pintar sekali itu? Nah, jadi kalau konten berarti terlihat di materi. Materinya harus berdiferensiasi. Kita lihat dulu mana kesiapan anak. Kalau dulu itu ada diagnostik assessment. Nah, bisik-bisik tetangga nanti dia asesmen diagnostik itu mau dihapuskan kata Umi, tapi berganti nama dengan mungkin semacam penilaian awal atau placement test atau pre-test untuk meletakkan siswa sesuai dengan kelompoknya. Nah, karena tadi ngobrol sama ini ya bosnya Guru Merdeka nih, katanya kalau anak-anak SD dulu kan kalau kita awal dulu ya, diferensiasi itu dikaitkan dengan visual, audio visual. Nah, gaya belajar ini masih belum tepat, masih belum tetap. Dia pasti akan berubah. Anak yang baru masuk kelas 1 dites, ternyata dia suka visual. Ternyata ketemu bapak olahraga yang kreatif, anaknya suka kinestetik. Ketemu guru seni yang suka nyanyi, dia suka audio, sehingga dia masih bisa berubah-ubah. Nah, kalau istilahnya yang kerennya itu pseudo science, sains yang semu. Jadi masih belum tetap untuk anak SD. Nah, daripada kita nanti memberikan treatment yang sama karena dia dianggap visual terus, padahal dia masih bisa berkembang. Jadi tugas bu gurunya jadi bukan nambah sih, tapi lebih difokuskan. Kalau dulu kan satu kelompok ini visual semua, ini kelompok audio semua, tapi tidak. Sekarang mau kelompok yang LOTS, yang MOTS, yang HOTS, semuanya harus dapat fasilitas visual, audio, dan audio visual. Jadi kerja Bapak Ibu gurunya yang agak nambah dikit. Nah, ini yang saya buat ini udah dapat semua ya. Apa tadi berdiferensiasi, kita sudah tahu, mengajar sesuai dengan kebutuhan anak. Anak yang LOTS, apa cirinya? Kan sudah didiagnostik, kita pakai istilah lama. Ada kelompok yang LOTS atau kelompok yang baru berkembang, butuh bimbingan. Ada kelompok yang mahir, ada kelompok yang sangat mahir. Tentunya nanti beda-beda juga kan Bu? Ininya, perlakuannya beda. Kalau LKPD-nya sama nggak Bu? Untuk yang LOTS, yang MOTS, yang HOTS beda, bagus. Tapi tujuan pembelajarannya sama atau berbeda? Nah, benar, tujuan pembelajaran tetap sama walaupun berdiferensiasi, tapi treatmentnya yang berbeda-beda. Kalau ilustrasinya kita mau ke pasar, ada yang pakai motor diantar, ada yang pakai mobil, ada yang dituntun jalan kaki, tapi tujuannya tetap sama-sama ke pasar. Ya, inilah namanya diferensiasi. Berarti tugas ibu gurunya yang beda-beda. Jadi benar kata Umi, bukan pendidik lagi, bukan hanya pendidik kita tuh sekarang, pengasuh. Karena kalau pendidik kan sama ya materinya sama,
dikasih perlakuan sama. Tapi kalau mengasuh itu kan beda-beda. Anak kita 3, 1 suka diomong pelan-pelan. Ada yang anak yang satu lagi harus ditegur dengan keras. Ada yang cuek tapi dia belajar. Jadi beda-beda. Makanya mengasuh tadi ya, bukan hanya sebagai pendidik. Nah, ini udah jago. Berdiferensiasi, tujuannya sama, tapi perlakuannya yang berbeda-beda. Ini tujuannya. Jadi untuk apa kita belajar pendekatan berdiferensiasi ini? Coba Bu, kenapa kita perlu pembelajaran berdiferensiasi Bu? Kenapa kita perlu pembelajaran berdiferensiasi? Karena kita harus mengetahui kebutuhan yang dimiliki siswa dulu dan kemampuan yang dimiliki siswa, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang sama. Nah, jawabannya udah 80, 90 semua ini. Jadi udah lewat. Tujuan sudah tahu. Kenapa harus berdiferensiasi? Karena kalau anak yang sukanya bakso kita kasih tempe, dia tidak mau. Anak yang dia senangnya belajar matematika, ternyata pada saat matematika dicuekin ibu guru, dia akan merasa sedih. Nah, terutama matematika nih, pembelajaran emosional sosialnya harus didekatkan. Karena mau belajar matematika tuh kadang anaknya tuh bisa, tapi malu. Ada juga yang sebenarnya dia itu minatnya dulu yang didekatkan. Karena anak-anak itu kalau dia sudah minat, sudah senang belajar dengan ibu itu, materi apapun yang disampaikan ibu itu benar. Jadi ibu-ibu, kalau anak-anak itu sudah cinta, orang tuanya kalah Bu. Nah, yang perlu saya garis bawah itu, kalau anak-anak sudah senang sama guru, pelajarannya apapun, matematika pun juga akan mudah dicerna. Orang tuanya pun juga tidak didengarkan lagi. Kata ibu itulah yang benar. Nah, itu contohnya ya. Kemudian tadi baru batas konten dah. Nah, sekarang kita proses. Proses itu ketemunya di mana Bu? Diferensiasinya Bu? Pak Adi 100 di kegiatan pembelajaran. Cirinya apa Pak? Apa? Dibedakan dari kegiatan dalam proses pembelajaran. Dibedakan per kelompok atau per media atau per apa yang pernah Bapak lakukan tuh? Dengan per kelompok dan juga media pembelajaran. Dan juga bahan materi yang proses juga. Oke. Jadi di proses, di komponen diferensiasi proses ini juga dibedakan. Tadi kan kita awal udah asesmen, sudah kita bagi teaching at the right level. Ini level yang baru berkembang, ini yang mahir, ini yang sangat mahir. Fasilitasnya juga dibedakan. Yang baru berkembang mungkin butuh perhatian dari Bu Guru, LKPD-nya yang soalnya menuntun, dari yang soal yang mudah, sangat mudah, baru yang agak sulit, terus medianya mungkin diperbanyak, yang sudah mahir bisa melewati soal yang mudah, mulai dari soal yang sedang ke soal yang sulit. Kemudian yang sangat mahir bisa langsung dikasih soal pemecahan masalah. Jadi ada 3, tapi gong akhirnya ada irisannya dari kelompok yang baru berkembang, yang mahir dengan yang sangat mahir. Ujungnya sama, karena ujung itu adalah tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati. Ya, jadi walaupun dia baru berkembang, dia harus juga mencapai tujuan yang ditetapkan. Walaupun dia sudah mahir, dia harus bagaimana? Gitu. Jadi beda-beda ya. Itu yang disebut dengan berdiferensiasi proses. LKPD-nya juga beda-beda. Medianya difasilitasi semua. Ada yang visual, audio visual, ada yang kinestetik. Jadi biar kelompok itu memilih, saya mau melihat yang mana. Bahan ajar, sudah mengembangkan bahan ajar di sini yang ada pakai barcode. Jadi bisa di-scan, bisa muncul PPT-nya, atau ada yang pakai augmented reality, bisa di-scan, ternyata ada gambar. Sudah pernah coba?
yang konten kreator nih biasanya nih sudah coba pakai AI, pakai apa augmented reality? Belum. Nah, kalau belum nanti biar Ibu Desi telepon ke bestinya Pak Eko, itu yang lebih mantap. Nanti biar diajarkan bagaimana membuat media dengan AR, augmented reality. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membahas tentang sistem pencernaan, ada gambarnya di scan. Oh ternyata ada gambar. Oh makanan muncul masuk dari kerongkongan, misalnya masuk kemana, dia bisa lihat. Ada barcode juga, scan barcode, langsung muncul video pembelajaran. Ibu menjelaskan. Video pun juga bagusnya jangan comot blek dari YouTube, tapi dikemas ulang, disesuaikan dengan tujuan yang kita mau pakai. Nah, kira-kira itu ya. Terakhir ini Bapak Ibu, ada diferensiasi produk. Apa Pak? Diferensiasi produk muncul di mana Pak? Muncul di penilaian hasil lahir. Gimana bentuknya Pak bedanya? Nah, produknya itu ya, proses poster, misalnya ada mind mapping atau LKPD, nah itu yang diferensiasi. Kalau asesmennya akan tetap sama, karena tujuan kita sama. Jadi asesmennya sama, mau dia tadi kelompoknya berbeda-beda, tapi asesmennya tetap di akhir sama. Produknya yang beda bisa di LKPD-nya, atau yang mau dibuat apa, puisinya, misalnya posternya, spanduknya, atau gambar kolasenya, itu boleh beda-beda sesuai dengan minat anak. Misalnya kalau seni, saya mau gambar tumbuhan Bu, yang ini saya mau gambar bunga Bu, mau gambar kelinci Bu, atau mau gambar Doraemon Bu, itu beda-beda produknya, boleh temanya sesuai dengan minat anak maunya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu untuk berdiferensiasi. Nah, itu lagi ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu yang mau saya tanyakan, bukan tanya, mau tips dari Ibu. Itu kan dalam pembelajaran berdiferensiasi kita mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan kemampuannya. Itu kan ada yang mulai berkembang itu. Bagaimana kita mengantisipasi dengan anak yang kemampuannya yang paling bawah itu Bu, itu kan pasti ada kayak minder anak itu, bahkan kadang dari teman-temannya ada yang mengejek-ngejek kamu kelompok itu. Nah, mungkin bagaimana tips atau triknya biar kita bisa anak-anak itu tidak saling enggak pernah bisa. Mungkin itu saja Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalau dari ini ya, dari sharing-sharing dengan guru-guru prajab, guru daljab gitu ya, mereka itu memang belum sepenuhnya juga di SD 7 kemarin juga sharing, belum juga diterapkan betul yang diferensiasi. Mereka masih pakai tutor sebaya, karena katanya itu tadi memang jadi kendala ya, ada yang seperti itu. Tapi harapan awal dari diferensiasi ini untuk menghilangkan itu. Karena anak yang biasanya yang kurang berkembang atau baru berkembang sama yang sangat mahir, itu kan dia treatmentnya kita kasih beda. Agar apa? Yang mahir bisa mengembangkan potensinya tanpa menunggu atau terhambat dengan yang baru berkembang. Yang baru berkembang ini bisa dibimbing, bisa dikasih waktu lebih, perhatian lebih, sehingga dia juga bisa menjadi mahir. Tapi memang di lapangan menjadi kendala. Ada yang menjadi kelompok superior, kelompok yang HOTS merasa hebat, kelompok yang MOTS dan LOTS ini merasa kurang. Bagaimana solusinya? Bagusnya kalau menurut saya, karena mata pelajaran itu kan banyak. Ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di Penja, ada yang pintar di SBDP. Jangan terlalu diagungkan yang pintar di eksak. Jadi ketika dia pintar matematika itu kita sayang betul, kita puji-puji betul. Ketika dia pintar menggambar kolase, menggambar nempel kolase atau mozaik,
dianggap itu seni gampang. Kamu ini nggak terlalu diapresiasi. Tapi kalau semua anak diapresiasi, misalnya yang pintar penjas diapresiasi, oh dia kalau penjasnya jago, walaupun matematikanya kelompok yang ini, tapi kalau di penjas dia kelompok yang sangat mahir. Atau oh dia ini nggak apa-apa, kamu nggak bisa matematikanya masih dibimbing kelompok yang ini, tapi kalau seni dia nomor 1. Jadi bisa-bisa ibu gurunya untuk menaikkan percaya diri anak. Jangan terlalu mengagungkan yang pintar matematika, pintar IPA, biasanya kayak gitu kan. Dianggap pintar tuh yang eksak itu. Sedangkan yang lainnya itu kan seni, penjas, itu juga butuh apresiasi. Tapi mungkin dari Bu Deliva yang lebih berpengalaman, ada nggak Bu? Silakan Bu, tambahkan Bu. Terima kasih Bu Neza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Sherly menanyakan bagaimana caranya ya. Kalau membagi kelompoknya sebaiknya, karena anak SD itu sekarang sensitifnya luar biasa. Jadi kita membagi itu jangan mengelompokkan dia sesama dia, tetapi ya kata Bu Neza tadi menjadi tutor sebaya yang pintar itu kita masih menggunakan heterogen lah. Kalau dilihat sekarang itu, kalau kita buat homogen itu memang mereka akan merasa sadar tidak sadar, mereka akhirnya akan sadar juga bahwa mereka dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Itu akan terasa bagi mereka. Bagaimanapun juga kita menyembunyikan mengelompokkannya, misalnya pakai kartu atau pakai kertas warna-warni. Yang mendapatkan kartu hijau itu satu kelompok, kita sebutkan namanya si A, si B, si C. Kemudian yang dapat kartu kuning si A, si B, si C. Nah seperti itu, satu kelompok. Nanti mereka akan merasa sendiri, oh kita gini ya, itu orang tuh kok pintar ya. Nah kayak gitu. Kecuali kalau kita membedakan seperti itu, materinya memang kita bedakan gitu. Yang tugas misalnya LKPD-nya itu memang berbeda banget gitu. Akhirnya mereka sama-sama selesainya sama gitu, waktunya sama. Tidak ada yang tertinggal gitu. Itu kalau menurut saya ya, untuk mengantisipasi hal supaya anak itu tidak ada yang saling membuli gitu. Nah ini kan karena dibully, oh kamu tuh kelompok yang ini belum selesai. Jangan disamakan tugasnya. Karena kalau sama tugasnya pastilah yang kelompok mahir itu akan lebih duluan selesai. Ya kan? Mereka ditambahkan lagi mungkin atau ditambahkan, kemudian diluaskan materinya, diperdalam lagi. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Jadi kalau persis sama itu memang akan timbul hal yang seperti itu. Dan membaginya kita tidak beritahu bahwa kamu tuh satu kelompok yang butuh bimbingan, mungkin nggak mungkin itu kita sampaikan. Tapi dengan cara kita, apakah dengan misalnya bermain, berkeliling, tepuk tangan, kita kan udah tahu siapa-siapa yang akan dikelompokkan. Terus stop, nah itu satu kelompok. Terus nyanyi lagi, stop, nah kita satu kelompok, ini satu kelompok, nah gitu. Jadi seolah-olah mereka itu dibagi tidak berdasarkan kemampuannya, tapi dalam permainan. Kalau kartu itu mungkin ada juga terbaca oleh mereka, lama-lama mereka bisa baca itu ya, karena sensitif sekali anak-anak sekarang. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi nggak? Rasanya tidak ada ini. Iya, mohon maaf. Silahkan Ibu Desi mau nambahkan. Siap. Karena tadi berkaitan dengan pembagian kelompok, dan itu hasil coaching saya tadi juga dengan Bu Tiara. Dan kita tadi Bu Tiara ya sempat kita diskusi, kita pembagian kelompok bisa kita kaitkan dengan literasi numerasi. Nah, litnom. Jadi tadi gimana Bu Tiara? Kita buat anak itu secara kelompok besar sambil dia mengelilingi gitu ya. Terus bisa kita buat game pembagiannya misalnya dengan mengucapkan sebuah kata, tapi nanti anak akan menghitung suku katanya. Misalnya dalam berkeliling kita akan bermain, kalau itu contohnya rujak buah. Kalau rujak buah berarti berkaitan dengan buah-buahan. Kita nanti akan bermain dengan misalnya alat-alat tulis. Nah, alat tulis berarti nanti misalnya menyebutkan buku. Buku itu ada berapa kata? 4 ya. Buku, B-U-K-U. Berarti nanti kalian akan berkelompok sesuai dengan jumlah kata yang disebutkan tadi. Kalau 4 berarti kelompoknya 4 orang.
Nah, jadi dia akan berkelompok. Jadi artinya disitulah untuk kita menghindari bullying tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan tadi pemberian treatment seperti kata Bu Neza sama Bu Dalifah tadi itu berbeda. Misal dalam satu kelompok 4 tadi, ada anak yang skillnya mungkin matematikanya luar biasa. Nah yang 3 nih biasa-biasa saja. Artinya nanti pendampingan kita lebih ini terhadap 3 anak ini. Nah yang 1 mungkin jadi tutor teman sebaya. Tapi ingat jangan keseringan tutor teman sebaya. Karena anak yang ketiga ini butuh juga dampingan lebih dari kita guru. Artinya, nah tadi yang 1 ini nanti menjadi tutor teman ini, tapi kita jangan sampai terlewat. Karena ada yang pintar matematik ke situ, yang 3 kita lewatkan, tidak. Tapi tetap bisa kita beri treatment lebih untuk 3 anak ini dibanding yang 1 tadi. Itu kuncinya. Jadi itu game-game juga bisa ya. Karena tadi saya punya ide dari Mutiara juga tadi, karena kita hasil coaching, ternyata kayak gini bisa nih. Karena Mutiara tadi butuhnya pembagian yang menyenangkan supaya tidak terjadi bullying tadi sama anak-anak. Karena sekarang izin Bu Neza, Bu Dalifah, karena kata-kata itu aja anak-anak seperti kita masuk tadi ada terucap kata 5 huruf itu udah luar biasa, itu juga itu terjadi bullying gitu. Itu sebenarnya nggak boleh yang terjadi. Jadi gimana cara-cara kita ngasuh anak-anak itu secara yang berbeda itu sebenarnya. Jadi alangkah ribetnya jadi guru saat ini bukan ribet, tapi itu menjadi tantangan yang luar biasa kita menjadi sosok seorang guru. Yes, hatinya dulu kita petik. Jadi bagaimana kepedulian, dipertebal kasih sayang kata Bu Dalifah tadi. Mungkin ini Bu Neza, terima kasih. Oke, baik. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Tinggal prakteknya berarti ya. Mudah-mudahan ada yang tinggal dari yang kami sampaikan tadi. Walaupun yang lama, kita anggap aja kita merefresh kembali pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga Bapak Ibu bisa itu tadi lebih pro ke siswa, artinya peduli kepada siswa, dekat kepada siswa, sayang kepada siswa seperti anaknya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaat. Kami terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah dan partisipasi dari guru-gurunya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Bogi Krisnajaya SPD. Kepada Bapak Bogi Krisnajaya SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas kita. Kita bersama-sama bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang mendapatkan barakah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan nahimin, hamdan yuafi'uhu yukafihu mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan-jalan yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ketenangan hati ya Allah, ketenangan jiwa, kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah, dengan melaksanakan kegiatan kami pada pagi hari ini menjelang siang ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, agar apa yang telah kami pelajari tadi ya Allah bisa kami ingat ya Allah, bisa kami pahami dan bisa kami mengerti dan bisa kami aplikasikan dalam mengajar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Dengarkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.